Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reza Zahra dari nomor absen 28. Di kesempatan kali ini, izinkan saya membahas atau memaparkan materi dari UKB 3.5 yang berjudul mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Di UKB 3.5 ini dibagi menjadi 2 poin, yaitu poin A yang pertama ialah menelaah ancaman terhadap integrasi nasional, dan yang kedua ialah B, ya, strategi mengatasi ancaman terhadap implementasi Hankam dalam membangun integrasi nasional. Izinkan saya membahas poin A terlebih dahulu. Posisi silang Indonesia yang strategis merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional. Dikatakan sebuah potensi karena akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia serta akan memperkukuh keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat disepelekan perannya dalam menunjang kemajuan serta terciptanya perdamaian dunia. Akan tetapi, posisi silang ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa. Ancaman ini datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Lihatlah gambar berikut. Berikut merupakan posisi silang Indonesia yang diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia serta benua Australia, dan 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selanjutnya, poin A ialah menelaah ancaman terhadap integrasi nasional itu dibagi menjadi 5 subpoin. Yang pertama ialah ancaman di bidang ideologi. Komunisme menjadi salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila, meskipun Indonesia telah menolak dengan tegas adanya paham komunis seperti pada gambar berikut. Sekelompok masyarakat menuntut agar PKI dibubarkan. Mengapa demikian? PKI atau Partai Komunis Indonesia merupakan sekelompok partai yang menganut paham komunis, di mana paham ini tidak percaya akan adanya Tuhan, yang bertentangan dengan ideologi Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari itu, komunisme bisa menjadi ancaman terhadap integrasi nasional. Setelah adanya demo warga dan adanya peristiwa G30 SPKI, PKI pun akhirnya dibubarkan oleh Soeharto pada tahun 1966 dan paham komunisme di Indonesia dihilangkan sepenuhnya. Namun, jika paham komunisme ini tidak segera dihilangkan di Indonesia, bukan tidak mungkin komunisme akan kembali berkembang pesat di Indonesia. Dalam membangun integrasi nasional, Indonesia dihadapkan oleh ATHG. Yang pertama ialah ancaman. Ancaman ialah setiap kegiatan atau usaha dari luar maupun dari dalam yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Selanjutnya ialah tantangan. Tantangan ialah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah atau rangsangan untuk bekerja lebih giat dan sebagainya. Selanjutnya ialah hambatan, merupakan suatu usaha atau hal dari dalam diri sendiri yang bertujuan untuk melemahkan dan menghalangi secara tidak konsepsional. Selanjutnya yaitu G, yaitu gangguan, merupakan suatu usaha dari luar yang bertujuan untuk melemahkan dan menghalangi secara tidak konsepsional. Yang kedua ialah ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar maupun dari dalam. Dari luar, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan ancaman non-militer berdimensi politik yang biasanya dilakukan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Ancaman di bidang politik dari dalam negeri dapat dilihat dari gerakan separatis. Gerakan separatis atau separatisme merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat Indonesia yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Seperti pada gambar berikut, yaitu GAM atau Gerakan Aceh Merdeka, merupakan aksi separatisme yang dilakukan oleh warga Aceh. Aceh ingin memisahkan diri dari negara Indonesia dikarenakan adanya perbedaan pandangan tentang hukum Islam. Yang kedua, kekecewaan karena distribusi sumber daya alam di Aceh yang tidak merata, dan yang ketiga, peningkatan jumlah pendatang dari Jawa. Selanjutnya ialah ancaman di bidang ekonomi. Adapun pengaruh negatif globalisasi di bidang ekonomi yang
Adapun pengaruh negatif globalisasi di bidang ekonomi yang dapat mengancam kedaulatan Indonesia. Di antaranya seperti cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Semakin mudahnya pihak asing menanamkan modal usahanya di Indonesia, maka mereka akan dapat mudah mendikte atau pemerintah kita atau bangsa kita. Seperti pada gambar berikut. PT Freeport merupakan salah satu perusahaan yang mengolah hasil tambang dunia, salah satunya hasil tambang milik Indonesia. Nah, hal ini dapat menjadi ancaman dikarenakan sebagian besar hasil tambang yang telah diolah itu akan dimiliki oleh PT Freeport dan sebagian kecilnya akan dimiliki oleh Indonesia. Selanjutnya ialah ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman dari luar timbul sebagai pengaruh negatif dari globalisasi. Di antaranya seperti munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang sebenarnya bertentangan dengan nilai atau norma-norma yang berlaku. Contohnya memakai rok mini, lelaki memakai anting, dan sebagainya. Seperti pada gambar berikut. Munculnya budaya Halloween yang berasal dari budaya barat. Halloween merupakan hari di mana orang-orang mengadakan pesta kostum. Contohnya seperti kostum menyerupai film kartun atau kostum menyerupai hantu. Hal ini dapat menjadi ancaman dikarenakan terkadang kostum Halloween ini umumnya bajunya itu pendek atau vulgar. Selanjutnya ialah yang kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer merupakan kegiatan yang menggunakan kesenjataan dan terorganisasi yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran batas wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, serta ancaman keamanan laut dan udara. Ancaman militer dapat berupa spionase. Spionase merupakan kegiatan yang dilakukan oleh agen rahasia untuk mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara dari negara lain. Kegiatan spionase dilakukan secara tertutup dengan mengandalkan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Kegiatan spionase tidak mudah dideteksi. Oleh karena itu, spionase merupakan bentuk ancaman militer yang memerlukan penanganan khusus untuk dapat melindungi kepentingan pertahanan dari kebocoran yang akan dimanfaatkan oleh pihak lawan. Seperti pada gambar berikut, seorang agen rahasia dari CIA bernama Alan Lawrence Fogg ditangkap karena melakukan spionase karena membantu pemberontakan PRRI atau Parmesta di Indonesia. Selanjutnya ialah poin B, yaitu strategi mengatasi ancaman terhadap Implementus Budhankam dalam membangun integrasi nasional dibagi menjadi 4 subpoin. Yang pertama ialah strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Isu demokrasi saat ini benar-benar mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi Pancasila harus mampu menumbuhkan pemerintahan yang kuat, mandiri, tahan suci, serta mampu mengelola konflik kepentingan. Pengelolaan konflik kepentingan ini harus dengan berdasarkan wawasan kebangsaan yang berlandas pada Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri. Untuk mencapai hal tersebut, kiranya perlu diwujudkan hal seperti memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional seperti pada gambar berikut. Menjadi salah satu pendiri dari organisasi ASEAN yang diwakilkan oleh Adam Malik dari Indonesia. Dengan menjadi salah satu pendiri dari organisasi regional, maka Indonesia tidak akan disepelekan oleh mata internasional dan tidak akan mudah mendapat ancaman dari luar. Yang kedua ialah strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata paling ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mencapai hal tersebut, kiranya perlu diwujudkan hal seperti pertanian dijadikan prioritas utama. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri dan tidak bergantung pada impor dari luar negeri. Seperti pada gambar berikut, menunjukkan upaya pemerintah yang memberdayakan sektor pertanian sebagai salah satu strategi untuk mengatasi ancaman di bidang ekonomi.
Selanjutnya ialah strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Banyak faktor yang mungkin atau mampu menimbulkan perubahan sosial. Faktor-faktor itu yang menjadi penentu biasanya berasal dari faktor teknologi ataupun kebudayaan. Faktor-faktor itu datang dari luar maupun dari dalam negeri. Biasanya yang berasal dari luar lebih banyak melakukan perubahan. Agar dapat memahami perubahan yang terjadi, kita perlu menelaah bagaimana proses perubahan itu terjadi dan bagaimana proses perubahan itu diterima oleh masyarakat. Untuk menghadapi ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh perubahan sosial ini, perlu diwujudkan hal seperti pada gambar berikut. Salah seorang guru tari dari salah satu sekolah tari di Indonesia mengajarkan tari tradisional secara gratis kepada masyarakat sekitar untuk melestarikan kebudayaan tari di Indonesia. Selanjutnya, yang keempat ialah strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan pada pasal 30 ayat 1 sampai 5. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa usaha untuk menjaga pertahanan dan keamanan tidak hanya dilakukan oleh TNI dan Polri saja, melainkan seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia seperti pada gambar berikut. Beberapa warga dibantu dengan TNI sedang melakukan perbaikan jalan. Hal tersebut sesuai dengan implementasi Sistem Rangka atau Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat semesta, bahwa untuk menjaga pertahanan dan keamanan tidak hanya dilakukan oleh TNI dan Polri saja, melainkan seluruh masyarakat, dan implementasinya tidak hanya dengan perang bersenjata saja. Dengan demikian, meskipun Indonesia memiliki posisi silang yang strategis dan dapat memberikan dampak positif, Indonesia tidak terbebas dari ancaman yang dapat mengancam berbagai dimensi kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai macam strategi agar berbagai ancaman ini dapat diatasi. Perlu kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat agar integrasi nasional terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh audien memberikan tanggapan dari apa yang Anda lihat dan yang disampaikan di sini. Pemateri peta konsep boleh menanggapi setelah orang lain dulu, kalau mau. Kalau Anda diam, artinya dia nggak punya nilai. Karena dari tadi juga bikin konsep oleh Anda. Berarti Anda tidak menghargai orang lain sudah berjuang 2 bulan dong. Ayo cepat karena nanti habis waktu isinya yang terakhir ya, tunggu ya. Ke depan. Yang lain siap-siap minimal 3-4 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini adalah untuk memberikan penilaian dan tanggapan saya terhadap presentasi yang telah disampaikan oleh Reza. Menurut saya, materi pertama-tama dari segi penampilannya ya. Jadi performance Reza menurut saya tadi sangat baik, di mana Reza menguasai materi, menguasai keseluruhan materi, hafal dengan materinya, tahu bagaimana cara menyampaikannya, dan penyampaiannya pun jelas. Juga tidak seperti orang yang hanya menghafal gitu. Jadi dia seperti mengajar satu kelas, dan juga seperti teman-teman yang dapat dengarkan tadi, sepertinya ya. Saya rasa teman-teman juga menangkap apa yang Reza coba sampaikan, ya tidak? Ya kan? Karena jadi pembawaan materinya dan juga isi materinya menurut saya sudah mencakup satu KBM dengan baik, dan juga penyampaiannya baik dan jelas. Lalu untuk suaranya Reza menurut saya juga sudah baik, terdengar sampai tempat saya di belakang sana, dan juga dia tidak hanya melihat kepada satu audiens atau satu titik saja, melainkan dia melihat ke seluruh kelas dan juga sepertinya dia ke seluruh teman-teman. Lihat ibu. Masa ibu? Lihat ibu. Yang berapa? Ngeliat ibu. Ngeliat ibu. Oh, ibu lihat. Lihat ibu. Ngeliat ibu. Oh, ibu lihat. Terus Cukup sekian dari saya, Bu. Mungkin kalau kekurangannya apa ya? Bagus sih, tadi juga kan ada foto-foto yang salah di sensor itu sensor memodel gitu, agar foto kita juga tidak termodal. silakan yang kedua. Nanti naik lagi. Dulu, belum ditanggapi, belum selesai. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini untuk menilai tampilan dari Reza yang mengerjakan. Jadi menurut saya Reza itu untuk penguasaan materi dari awal itu emang bagus, Bu. Dia menggunakan gerakan, tangan segala macam kayak gitu. Tapi pada saat di akhir-akhir dia mungkin mulai ngeblank gitu atau capek. Jadi dia mulai agak mikir gitu pas materi terakhirnya. Tapi kalau buat kelengkapan materi terus agak mikir teh agak lupa-lupa. Ya, Apa? jadi kayak dia kayak gitu. Terus, Nah, berarti ada memperhatikan. ya. Untuk intonasi suaranya ini Reza gatal, Bu, jadi membuat mungkin audiens sedikit mengantuk. Jadi mungkin harus lebih ditegaskan lagi kayak waktu kemarin yang Ulil itu presentasi seperti itu. Jadi bikin kita mendengarkan kembali gitu, nggak ngerasa ngantuk. Terus untuk materi mungkin sudah lengkap ya, 1 KBM udah bagus. Ya mungkin itu aja, Bu, dari saya. Sudah. Terima kasih, Reza. Yuk, berikutnya. Coba, dua orang. Ini dari mau dinilai, mau dilanjut. Jadi dia mau kemana? Ya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya di sini saya ingin memberikan tanggapan saya terhadap apa yang
bilang nanti orang lain nggak keras, orangnya nggak keras nih. Terhadap apa yang saya dapatkan dari materi yang Reza sampaikan. Nah, jadi menurut saya itu materi yang